Halo semuanya, selamat datang di channel Pengetahuan Dunia, channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan, humor, dan fakta menarik lainnya. Di sini, di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah Indonesia, negara yang sangat besar, namun masih menjadi misteri hingga saat ini. Tahukah Anda teks Super Semar? Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam sejarah Indonesia, yaitu naskah Super Semar. Super Semar, singkatan dari Surat Perintah 11 Maret, adalah sebuah dokumen penting yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Ini dokumen tersebut memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan. Namun, teks ini menimbulkan banyak kontroversi dan kontroversi misterius. Ada yang berpendapat bahwa naskah asli Super Semar telah hilang dan yang ada saat ini hanyalah salinan. Ada juga yang berpendapat bahwa naskah ini digunakan sebagai alat untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Apa peran Super Semar dalam peralihan kekuasaan di Indonesia? Dan apa dampaknya bagi Indonesia saat ini? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita mulai dengan melihat konteks sejarah sebelum penandatanganan Super Semar. Super Semar lahir setelah peristiwa besar pemberontakan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang dikenal dengan G30S PKI. Pasca penindasan gerakan ini, pemerintah belum sepenuhnya mengatasi keadaan karena belum juga membubarkan PKI. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno dan mempengaruhi suasana politik yang tidak stabil. Mahasiswa turun ke jalan menuntut pembubaran PKI dan perbaikan perekonomian. Pada tanggal 11 Maret 1986, Presiden Soekarno mengadakan sidang pembukaan kabinet yang kemudian dikenal dengan Kabinet Dwi Kora. Kabinet 100 Menteri merupakan hasil perombakan kabinet sebelumnya. Saat memimpin rapat, Soekarno menerima surat dari Brigjen Sabur yang menyatakan bahwa di luar Istana Merdeka terdapat pasukan tak dikenal dan hal itu menimbulkan keributan. Bung Karno kemudian menyerahkan pimpinan sidang kepada Waperdam II Leimena yang kemudian bergegas menuju Istana Bogor dengan helikopter bersama Dr. Sobandrio. Beberapa saat kemudian, Letjen Soeharto segera mengutus 3 orang antara lain Brigjen M. Yusuf, Brigjen Basuki Rahmat, dan Brigjen Amir Mahmud ke Istana Bogor untuk menemui Soekarno. Mereka diperintahkan untuk memberikan surat yang kemudian dikenal sebagai Surat Super Semar oleh Soeharto dan kemudian dengan segala kontroversinya Soekarno akhirnya menandatangani Super Semar dengan segala akibat politiknya. Dengan adanya Super Semar, tanpa berlama-lama Soeharto langsung mengambil tindakan sigap. PKI pun dibubarkan. Super Semar juga berfungsi sebagai surat ajaib yang memungkinkan Soeharto mengambil alih kepemimpinan negara. Setelah jatuhnya Orde Baru, Super Semar masih tetap misterius. Setidaknya masih ada kontroversi, baik mengenai teks Super Semar, proses diperolehnya surat tersebut, penafsiran perintahnya, hingga keasliannya. Apalagi yang menjadi permasalahan selama ini, Super Semar tidak hanya ada satu versi. Apa yang sebenarnya diperintahkan Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto belum terungkap secara pasti. Terdapat 4 versi Super Semar yang diarsipkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Keempat versi tersebut berasal dari 3 instansi, yakni 1 dari Pusat Penerangan, Puspen, TNI AD, 1 dari Akademi Nasional, dan 2 dari Sekretariat Negara, Setnek. Orde Baru menerima Puspen versi pertama dari militer Indonesia. Dan itulah sejarah dan pentingnya peristiwa seputar naskah Super Semar. Namun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Benarkah naskah asli Super Semar hilang? Dan apa dampak nyata dari teks ini bagi Indonesia? Jika Anda mempunyai teori atau pendapat sendiri, jangan sungkan untuk membagikannya di kolom komentar di bawah.
Kami sangat tertarik dengan pendapat Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.